Saya bodoh. Saya percaya sama dia. Tapi ternyata pernikahan kami cuman kebohongan besar. Tapi saya berani sumpah, Dok. Bukan saya yang bawa mobil malam itu. Kamu fokus istirahat. Biar kamu cepat pulih. Dan kalau kamu memang nggak bersalah, semesta akan punya cara sendiri untuk menolong kamu. Oke? Makasih ya, Dok. Gimana Rumi? Ibu sama Bapak nggak usah khawatir. Dia sudah ditangkap sama polisi. Dia udah ditangkap sama polisi sekarang. Ya kalau sekarang belum, Bu. Sekarang dia masih di rumah sakit. Cuma nanti kalau udah sehatan, dia langsung dibawa ke kantor polisi. Tolong dicuciin ya, yang bersih. Iya, Bu. Aneh deh, kok mereka kayak salah tingkah gitu ngelihat aku? Enak ya, seminggu nggak masuk kerja. Ngomong apa sih kamu? Ya wajar lah saya nggak masuk kerja. Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Sirik aja. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Kak, Iya. Kamu kenapa? ternyata polisinya bener, Kak. Udah nggak ada bukti di rumah kakak. Semua baju, sepatu Mas Randy, bahkan foto pernikahan kakak udah nggak ada di sana, Kak. Dan Bu Mira tetangga kakak, yang bilang dia nggak kenal sama Mas Randy. Jadi dia benar-benar menghilang. Dia sengaja ngelakuin ini. Tapi kenapa ya? Ya Allah, Kak! Ya Allah, Mas Randy. Kamu mau kemana anak aku, Mas? Tega kamu, Mas. Ya Kak, yang sabar ya.
Aku bakal cari Mas Randy. Aku nggak akan berhenti cari Mas Randy. Aku janji sama kamu. Permisi, Bu Rumi. Dari hasil pemeriksaan hari ini, kondisi Bu Rumi sudah stabil dan Bu Rumi bisa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Silakan, Pak. Suster, buka infusnya. Ibu Arumi, Anda bisa menyewa pengacara. Dia nanti tugas pengacara yang membuktikan kalau Anda bersalah atau tidak. Bu Ani, tolong lepaskan borgol. Siap. Bu, Maaf ya, Mbak. Mbak, Tenang. punya. Mbak, tolong. Lihat. Udah. Nggak apa-apa. Kakak nggak apa-apa kok. Kak, Pak, tenang. aku pasti cariin cara buat ngeluarin kakak. Benar. Arumi Dirgantara. Will you marry me? Ternyata pernikahanku cuma pernikahan palsu. Suami yang aku kenal selama ini ternyata nggak ada. Randy Pratama, laki-laki yang aku cintai itu ternyata nggak pernah ada. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Dan kenapa kamu ngelakuin semua ini sama aku? Makasih ya, Pak.
Bu Arumi, tolong bisa diceritakan kronologi kejadian di saat waktu kecelakaan itu. Jadi saya sama suami saya malam itu lagi nyetir dari Setelah itu, apa yang terjadi? saya pingsan, Pak. Terus saya keluar dari mobil terus saya melahirkan. Cuman itu yang saya ingat, Pak. Setelah saya melahirkan anak saya pingsan. Dan pas bangun saya udah berada di rumah sakit. Pak, apa saya boleh izin cari anak saya? Siapa tahu ada warga yang nemuin anak saya di malam itu, Pak. Mohon maaf Ibu Arumi. Ibu harus segera kami bawa ke kantor. Tapi Pak, Kami sudah melakukan pencarian penuh, tapi kami tidak menemukan siapapun di sini. Bang. Bentar. Bang, lo yakin lo mau ngeliat ini semua? Gue harus kesana, Vin. Gue harus tahu persis kejadiannya kayak gimana. gimana kamu, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Mari Bu, silakan. Mari, Bu. Dokter? Saya harus cari anak saya, Bu. Tolong, Bu. Tenang. Saya harus keluar. Saya harus cari anak saya, Bu. Masuk.
tolong Bu, saya harus cari anak saya. Tutup. Bu, tolong Bu, saya harus cari anak. Mau ditutup. Ya Bu, saya harus keluar Bu, saya Mau ditutup. harus cari anak. Mau ditutup. Bu, tolong Bu, saya harus cari anak saya Bu. Bu, tolong Bu, saya harus cari anak saya Bu. Bu, saya harus cari anak saya. Bu, saya harus cari anak saya. Berisik tau gak? Sedih gak? Saya harus cari anak saya dan di mana? Saya mau cari anak saya, Bu, tolong. Tuh lihat, gak denger gua ngomong. Hei, sebelah kuncung. Macem-macem lu sama anak baru. Sih, lu denger gua ngomong apa? Lu jangan ganggu dia lagi. Paham lu? Iya, ah. Udah Mbak, nggak apa-apa. Mbak, makasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Duduk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk aja Mbak. Mbak, ngomong-ngomong Mbak ditahannya kenapa? Nggak apa-apa, cerita aja. Saya dituduh menabrak seseorang. Terus gimana Mbak? Minggoy? Serem juga ya. Kalau saya karena ketahuan nyopet Mbak. Nyopetnya kurang jago, makanya ketahuan. Nah gitu dong Mbak, senyum. Jangan nangis terus kayak rakyat kita aja. Udah dong, kok kamu nangis terus sih? Aku tuh capek tahu. Apa mau susu? Coba susu ya. Aduh, ayo. Tuh kan kamu susu juga gak mau. Apa gak mau? Tidur gak mau. Digendong juga nangis. Maunya apa sih? Ada apa sih? Kenapa sih? Kamu tanya aja deh sama bayi kamu. Kamu jangan gitu dong. Mau gimana pun juga, ini kan tetap bayi kamu. Ini kasih dia minumnya. Au, ini panas banget loh. Terus? Kok terus sih? Kamu nggak bisa dong ngasih susu panas ini buat anak bayi? Ya udah kamu aja deh yang ngurus, aku tuh capek. Nangis mulu seharian. Iya, sayang. Ya Allah. Ya Allah, lindungi anak aku ya Allah. Dimanapun dia berada. Maka banget sama kamu dan sekali mama peluk kamu. Cuma sekali. Ya Allah, Mas ingin lakuin ini ke aku. Kenapa? Mama kangen sama kamu, Nak. Kangen sekali.
Bang. Masuklah. Bicarain sama Mama. Gue masih butuh waktu sendiri, Vin. Lu balik aja. Ya udah. Tapi lu benar-benar yakin kalau emang Arumi yang nabrak Nadia? Maksud lu apa? Enggak, gue ngerasa ada yang aneh aja dengan semua ini. Ada yang gak beres, Bang. Terus lu percaya sama dia? Enggak, ini bukan soal percaya atau enggak. Tapi nggak make sense aja kenapa dia harus bohong soal semuanya. Dan mungkin aja di malam itu emang Randy yang nyetir, dia yang nabrak, dan dia takut terus dia kabur. Udah, Vin. Lo nggak usah ikut campur urusan ini, Vin, ya? Bang, anaknya juga hilang. Kok lo jadi so tau sih? Gue bukan so tau. Gue emang kenal sama dia. Gue pernah ketemu sama dia. Dan gue bisa lihat kalau dia bukan orang yang bisa bohong, apalagi ngarang cerita sampai segininya. Vin, lo dengar ya, Vin? Kasus ini udah diselidikin sama polisi dan semua tuduhannya ngarah ke dia. Lo masih percaya sama dia? Bukan masalah percaya, Bang. Ini gue cuman mungkin ada yang belum terungkap dari semua ini. Udah, Mungkin ada bukti. gue nggak mau dengar apa-apa lagi dari lo. Gue nggak mau dengar apa-apa lagi. Dia pembohong, Vin. Dia ada bohong soal suaminya, dia ada bohong soal pernikahannya, dan dia pembunuh. Istri gue meninggal. Anak gue meninggal, Vin. Cuman dia satu-satunya orang yang ada di TKP. Gue nggak mungkin percaya kalau dia itu korban. Gue akan cari keadilan buat istri dan anak gue. Gue akan kejar, Vin. Gue akan pastiin dia busuk di penjara, Vin. Saya minta tolong ya, Pak. Kakak saya benar-benar butuh bantuan hukum. Iya, Pak. Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu habis dijamret. Tas ibu, HP ibu, uang ibu semuanya hilang dijamret. Hilang semuanya, ini pada sakit banget tangan ibu. Kenapa dibaca? Kok begitu ngeliatin ibu? Senang? Waktu aku minta uang ibu buat bantuin Kak Arumi, kata ibu uangnya habis buat melunasin utang. Terus sekarang uang ibu hilang. Oh, senang kamu lihat ibu begini ya? Hah? Senang? Aku nggak ngomong kayak gitu, Bu. Tapi Kak Arumi lagi di penjara. Dia butuh bantuan kita. Dan ibu milih buat nyimpen uang itu buat diri ibu sendiri. Kalau uang itu kita kasih ke Kak Arumi, mungkin uang itu nggak akan... Makan apa? Jadi anak yang kurang ajar ya? Gimana pun juga, ibu ini tuh ibu kamu. Nangis mulu, tiap hari nangis mulu, kenapa lagi? Udah ya. Astaga. Kamu panas banget badannya. Mas! Apa sih, sayang? Kenzo, panas banget badannya. Oh iya, sayang. Suhu badannya tinggi banget ini. Yuk kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Aduh, sayang. 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 Sayang, ini Kenzo kenapa? Mas, ini kenapa, Mas? Kenzo kenapa?
Aku nggak tahu, aku nggak ngerti juga. Hei, kalian tuh kenapa sih ribut-ribut? Ini suhu badannya Kenzo tinggi banget terus sekarang kayak kejang-kejang gitu, Mah. Agak Kenzo, jangan diem di sini dong, bawa ke rumah sakit. Ini bahaya. Ayo. Cepetan. Kenzo, Ayo. Suster, tolong anak saya. Anak saya demam tinggi. Baik Pak, boleh dibaringkan dulu ke sana ya Pak? Iya, suster, tolong. Tadi sempat kejang-kejang juga, Sus. Sus. Di mana? Di sini. Saya sus. Kenzo, sayang sabar saya. Kenzo sayang. Dokternya mana Sus? Panggil dong. Iya Bu, tolong sabar ya Bu. Gimana bisa sabar sih? Sus, suhunya 39,5 sus. Mas gimana nih Mas? Kenzo makin lemes Mas. Sus, mana Sus? Anak saya demam tinggi ini. Sus, dokternya mana Sus? Tenang ya Bu, tadi ada kecelakaan, jadi semua dokter sedang menangani pasien. Ya saya nggak mau tahu. Kalau ada apa-apa sama cucu saya, kamu tanggung jawab ya. Iya Bu, tolong tenang ya Bu. Tolong jangan teriak-teriak ini rumah sakit. Panggil dokter sekarang. Sus, tolong carikan bantuan. Kenzo, sayang bertahan, sayang. Kenzo, ini papa sayang. Oh, bertahan sayang, bertahan. Bu, mana sih dokternya? Permisi. Dong, Sus, cepat dong. Permisi Bu. Saya minta dokter. Kenapa dia yang datang? Iya Bu, mohon tenang ya Bu ya. Dokter spesialis anak menuju ke sini. Menuju ke sini, nggak ada yang standby di sini. Mana sih ini rumah sakit? Ada apa? Dok, tolong dok. Iya sayang. Kenzo, Aura. bertahan. Elio. Kamu kenal sama dokternya? Oh adek, Kenzo Sayang. Mila, bayinya kenapa? demam tinggi dok. Demamnya 39,5. Sebentar ya. Sudah berapa lama demamnya? Baru 1 hari, tapi sempat kejang, Dok. Kejang? Iya. Kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tolong kamu siapkan pemeriksaan darah lengkap, urinalisasi, kalau perlu kultur. Baik dok. Bentar. Kenzo, sayang. Ya, sementara kita harus melakukan beberapa prosedur pemeriksaan dulu, supaya kita tahu demamnya ini disebabkan oleh apa. Tapi cucu saya nggak apa-apa kan dok? Kita tunggu hasil darahnya seperti apa, Ibu. Iya sayang. Iya nggak apa-apa. Elio. Elio, aku udah dengar semua tentang Nadia. Aku turut berduka cita ya. Makasih. Elio, aku... Semoga anak kamu cepat sembuh. Ya.
Bertahan sayang. Sebentar ya Bu ya. Kenzo? Kenzo. Kenzo? Kenzo sayang. Kenapa dia? Suster tolong suster. Sus tolong sus. Permisi Bu. Iya Bu. Biar kita tenangin dulu ya Bu ya. Iya. Suster dokter yang mana suster tolong. Tolong suster. Panggil dokternya sekarang ke sini. Sebentar Bu, sebentar. Ayo cepet dong sus. Panggilan kepada Dr. Elio mau segera kembali ke UGD. Kode blue. Panggilan kepada Dr. Elio mohon segera kembali ke UGD. Dok, Tolong. Dok. Dia saya, Pak. Iya baik dok. Ya Allah. Nggak apa-apa. Sebentar lagi, kejangnya berhenti. Dia akan baik-baik aja, Pak. Mbak, kamu nggak apa-apa, Mbak? Kejangnya udah hilang. Silapnya mana? Suruh cepetan. Baik dok. Terima kasih banyak ya. Nanti dokter anak akan kesini untuk menjelaskan hasilnya. Permisi. Makasih dokter. Kasih dok. Syukur. Sebentar ya. Kejangnya udah hilang. Alhamdulillah. Enggak. Jangan masuk, Bang. Elio! Gue gagal. Gue gak bisa nyelamatin anak gue sendiri, tapi gue bisa nyelamatin anak orang lain. Gue udah gagal jadi ayah. Gue udah gagal jadi suami.
Kenapa, Mas? Dokter itu, Dokter Elio. Dia mantan pacar kamu kan? Iya. Oke, bagus. Hari ini juga kita pindah rumah sakit. Aku nggak mau Kenzo dirawat sama dia. Ayo. Mas dulu, Mas. Apa lagi? Apaan sih, kamu cemburu? Mas, kamu ngapain sih cemburu? Kamu tuh suami aku loh. Udahlah, aku bisa lihat tatapan kamu sama dia. Kamu masih suka kan sama dia? Mas. Udah, kamu gak usah banyak alasan ya. Aku tahu kamu. Aku kenal kamu udah lama. Aku bisa lihat tatapan kamu sama dia tuh beda. Udah, kita pindah rumah sakit aja. Ayo. Mas, apa? Aku tuh cuma berterima kasih loh sama dia. Aku tuh cintanya cuma sama kamu loh. Kamu pikir aku mau ngelakuin semua itu kalau nggak cinta sama kamu? Aku ngeliat kamu nikah sama orang lain, nikah sama Arumi, punya anak sama dia. Aku pun juga nutupin kecelakaan kamu. Kurang itu ngebuktiin rasa cinta aku sama kamu. Oh. Alex? Hancur udah semuanya. Dia pasti dengar semua kata-kata aku. Habis udah semuanya. Gimana? Sorry. Mama tadi nggak denger. Lagi pakai earphone, abis ngobrol sama dokter yang di Singapura. Nanya soal kondisi Kenzo. Nggak denger tadi kalian ngomong apa? Nggak ngomongin apa-apa. Iya, kita juga lagi bahas soal Kenzo, Mam. Ya udah, oke, kita harus langsung masuk loh. Iya. Dokternya mau bicara sama kita. Ya, oke. Kita ke sana. Ya. Kamu sih. Kamu sih. Hidup aku gak akan pernah sama kalian. Ya kosong. Dua orang yang paling aku cinta, Ma, udah ninggalin aku. Ngapain lo, Vin? Bang, gue
Wah, lu kenapa sih harus milih cabur ini? Gak ada cabur lain apa? Kalau tahu gue di sini. Lu kemana lagi kalau nggak kesini kalau emang lu lagi stres? Gue cuma minta maaf. Gue nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan lo. Bukan maksud gue untuk ngebelain Arumi, Bang. Lo tau, yang lebih nyakitin dari rasa kehilangan gue tuh apa? Kalau keluarga kita sendiri nggak percaya sama kita, lebih percaya sama orang lain. Terima kasih ya. Makasih ya. Nggak gitu. Bukan maksud gue bukan kayak gitu. Maksud gue coba lu kasih dulu waktu Arumi buat ngebuktiin semuanya. Karena gue nggak mau lu nyesal kalau nanti ternyata dia... Ternyata apa? Dia nggak bersalah maksud lo? Enggak, bukan nggak bersalah. Ya apa? Bukan nggak bersalah. Tapi lebih ke mungkin dia butuh waktu untuk ngebuktiin semuanya sebelum kita nuduh yang enggak. Udah, Dit. Gue malas berdebat sama lu. Jangan ngomongin masalah ini lagi. Halo? Arumi udah dapat pengacara. Kamu cari tahu pengacaranya siapa dan kamu kasih tahu saya. Saya nggak peduli. Pokoknya apapun caranya, kita harus bisa menangin kasus ini. Bikin perempuan itu dihukum seberat-beratnya. Apapun, ya apapun caranya pokoknya. Kenapa, Bang? Arumi udah dapat pengacara. Dia bakal ngelawan semua tuntutan. Gue gak peduli. Gue akan ngelawan dia. Kak. Ria. Aku bawa pengacara. Kamu dapat uang dari mana? Aku nggak bayar, Kak. Teman kuliah aku ada yang ngenalin aku ke LBH. Dan mereka mau bantu kakak. Oh, ya Allah. Ini, Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kenalin ini Pak Iskak. Halo, Pak. Arumi. Jadi gimana, Pak? Saya sudah mempelajari berkas sementara dari kepolisian. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditelusuri lebih jauh. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa. Tapi kalau memang ada fakta yang meringankan Ibu, kami akan perjuangkan. Tuh kan, Kak. Kita masih ada harapan. Kamu yang udah nabrak istri dan anak saya. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu harus bayar semuanya. Kak, kakak nggak salah. Aku yakin kita bisa cari buktinya. Selamat pagi. Pagi, Dok. Keluarganya Kenzo ya? Iya betul dok, kami keluarganya. Untuk hasil laboratoriumnya Kenzo sudah keluar ya. Sebentar. Sepertinya ada infeksi bakteri. Tapi nggak bahaya kan dok? Enggak. Saya sudah minta suster untuk memberikan obatnya melalui infus. Seharusnya demamnya sudah turun dan hari ini sudah bisa diajak pulang. Syukur. Tapi kita nunggu infusnya habis dulu ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu. Oke, makasih, Dokter. Mari. Mari. Syukurlah
Alhamdulillah, Kenzo sayang. Kenzo sekarang baik-baik aja. Sebentar lagi kita pulang sayang. Mama takut banget loh kamu kenapa-napa. Kenzo, masih juga umur berapa minggu udah gini. Kamu tuh bisa nggak sih urus Kenzo? Ini bukan salahnya Laura, mah. Terus salah siapa, Alex? Hah? Ya wajar dong mama nanya. Kan dia mamanya. Mama juga nggak mau kalau Kenzo sakit. Gak ada yang mau. Mas, jangan mas! Mas, jangan mas! Jangan! Jamret! Tolong! Tolong! Tolong Jamret! Hah? Woi! Berhenti! Kacau nih orang. Siapa sih? Balikin tasnya. Siapa lu? Jadi pahlawan lu? Oh! Hei! Siapa lu? Hei! Ya Allah, tas aku. Coba dicek dulu, harusnya nggak ada yang hilang. Makasih ya, Mas. Nggak ada yang hilang kan? Kamu. Kenapa? Bilang makasih dong. Masa langsung nyelonong pergi gitu? Kalau ditolongin, harus bilang makasih. Karena itu bagian dari sopan dan santun. Ngapain saya ngomong makasih sama orang yang sudah masukin kakak saya ke penjara? Maksudnya? Kamu keluarganya Dokter Elio kan? Saya lihat kamu di rumah sakit. Enggak, sebentar. Kamu salah paham. Justru saya emang mau Saya nggak perlu dijelasin. Pokoknya saya nggak mau ada urusan sama keluarga kalian. Ya udah. Lepasin. Hah? Ya lepasin saya. Ya masuk. Mbak Rumi, gimana Mbak? Alhamdulillah, udah ada pengacara. Semoga ada jalan ya Mbak. Nah gitu dong, semangat. Gak apa-apa. Gila. Halo? Selamat siang Pak Elio. Saya hanya mengabarkan bahwa Ibu Arumi sudah mendapatkan pengacara, Pak. Siapa pengacaranya? Namanya Iskak, Pak. Dia belum begitu punya nama. Tapi di sini dia pernah memenangkan sebuah kasus yang sangat besar, Pak. Pak Gustaf, saya nggak mau tahu gimana pun caranya. Kamu harus memenangkan kasus ini. Baik, Pak. Pak Elio nggak usah khawatir, Pak. Saya tidak akan pernah lengah dengan kasus ini, Pak. Dan saya jamin bahwa kemenangan ada di tangan kita, Pak. Terima kasih. Gue nggak akan biarin dia keluar dari penjara. Nggak akan. Mbak, kamu beneran gak apa-apa, Mbak? Tuh perut saya sakit Mbak. Kamu mules? Apa gimana, Mbak?
Ibu Arumi, ada yang mau bertemu dengan Anda. Saya? Iya. Biar aku bantu ya. Masih Mbak. Dokter Elio. Silakan Pak. Dokter mau apa kesini? Saya nggak punya waktu banyak, Agni. Dengar ya. Saya minta kamu bicara yang jujur sama pengacara kamu. Supaya semuanya nggak semakin rumit. Dok, saya emang nggak pernah bohong. Saya memang nggak salah. Saya berani sumpah demi anak saya. Saya minta maaf atas apa yang terjadi pada hidup dokter. Tapi saya juga gak menginginkan situasi ini terjadi pada hidup saya. Saya juga gak nyangka kalau suami saya itu tega untuk berbuat jahat seperti ini. Suami siapa? Kamu selalu bilang suami kamu gak ada suami kamu. Di TKP itu cuma ada kamu. Kamu satu orang. Dan gak ada ditemukan sidik jari suami kamu. Jadi jangan pernah orang cerita kamu, tolong. Jangan buang-buang waktu saya. Saya nggak tahu gimana caranya lagi untuk buktiin ke dokter kalau saya tuh nggak salah. Sampai kapanpun jawaban saya tetap sama. Dan sampai kapanpun saya nggak akan pernah percaya sama sumpah palsu kamu. Yang bisa saya pastikan, kalau kamu nggak mau jujur, kamu akan hidup kamu selama hidup penjara. Kamu pilih kerja sama saya, atau kamu hidup dalam penjara. Pilihannya ada di tangan kamu. Saya nggak bisa terus berada di sini, Dok. Makanya saya sampai sekarang nggak tahu apa anak saya masih hidup atau sudah meninggal. Saya harus cari anak saya. Kenapa?
Kenapa kamu mau pura-pura lagi? Kamu pikir biar saya iba sama kamu? Arumi. Saya lagi bicara sama kamu. Arumi. Arumi. Bu. Iya. Ada tahanan pendarahan, Bu. Kenapa, Pak? Ini Bu Arumi? harus segera dibawa ke klinik. Tolong ini, Pak. Kliniknya di sana, Pak. Di mana? Di sana, Pak.